Di video kali ini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik atau GEM. Tahukah kamu, radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker merupakan penerapan dari salah satu spektrum gelombang elektromagnetik. Masih banyak penerapan lainnya yang akan kita bahas di bab kali ini. Secara pengertian, gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang terbentuk akibat perubahan medan listrik atau diberi lambang E dan medan magnet B yang bergetar dalam arah saling tegak lurus dengan arah getarannya. Kalau dilihat dari gambarnya, di sini sudah bisa kita bedakan yang warna pink ini, yang diarsir warna pink itu untuk medan magnet, sementara yang diarsir dengan warna hijau itu adalah medan listrik. Jadi di sini kita lihat ini gambarnya 3 dimensi ya. Jadi yang pink sama yang hijau ini atau medan listrik dan medan magnet ini sebenarnya saling tegak lurus. Jadi ibaratnya kayak sumbu X dan sumbu Y seperti itu. Jadi saling tegak lurus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus. Kemudian medan listrik dan kecepatan, kecepatan arah rambatnya itu tegak lurus juga. Begitu juga dengan medan magnet dan cepat rambatnya itu saling tegak lurus. Sifat yang demikian disebut sifat dari gelombang transversal. Untuk diketahui juga bahwa di udara kecepatan gelombang elektromagnetik itu diberi lambang C di sini. Kemudian kecepatannya itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini luar biasa cepat ya. Sehingga untuk menentukan arah kita bisa menggunakan aturan tangan kiri. Jadi jempol itu menunjukkan arah medan listrik, kemudian 4 jari menunjukkan arah kecepatan, dan telapak tangan itu menunjukkan arah medan magnet. Jadi jempol medan listrik, 4 jari arah kecepatan, dan telapak tangan arah medan magnet. Coba kita lihat di gambar sebelumnya. Nah, dari gambar ini kita bisa mengetahui ketika kita menunjukkan arah medan listrik. Di sini medan listriknya ini yang E ya. Jadi E ini medan listrik, jadi jempol kita arahkan ke atas misalnya. Jadi jempolnya ke atas, kemudian 4 jarinya itu menunjukkan arah kecepatan. Berarti kecepatannya ke kanan ya. Jadi ke atas ke kanan, maka dapat kita simpulkan arah telapak tangan kita itu masuk ke bidang kertas atau menjauhi kita. Maka itulah yang kita sebut sebagai medan magnetnya. Jadi saling tegak lurus. Kelajuan gelombang elektromagnetik. Sekarang kita ingin menghubungkan kelajuan gelombang elektromagnetik terhadap frekuensi dan terhadap panjang gelombangnya. Dari sini kita bisa menuliskan persamaan bahwa kelajuan gelombang elektromagnetik itu sama dengan frekuensi dikalikan panjang gelombangnya. Nah, jika di udara, maka kelajuannya itu sama dengan kecepatan cahaya di udara atau kelajuan cahaya di udara. C sama dengan F dikali lambda. Nah, sementara ketika kita ingin menghubungkan nilai kelajuan ini terhadap medan listrik dan medan magnet, maka kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan C tadi, sama dengan E dibagi B. Jadi ini persamaannya. Di sini E adalah medan listrik, sementara B medan magnet, sementara lambda itu panjang gelombang, dan F itu frekuensi ya, satuannya hertz. Dan kita beralih ke sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Di sini sifat yang pertama dari gelombang elektromagnetik itu yaitu tidak memerlukan medium untuk merambat. Kemudian jadi dia juga termasuk gelombang transversal seperti yang disinggung di awal tadi, dan memiliki sifat sama dengan gelombang transversal. Jadi saling tegak lurus antara medan listrik dan medan magnet serta kecepatannya. Kemudian yang ketiga, tidak membawa massa, tetapi dia membawa energi. Kemudian yang keempat, energi yang dibawa itu sebanding dengan besar frekuensi gelombangnya.
Kemudian yang terakhir, medan listrik selalu tegak lurus, medan magnet, dan sefase. Untuk pengertian sefase sudah pernah dijelaskan di bab sebelumnya. Oh ya, yang terakhir lagi nih memiliki momentum. Karena memiliki kecepatan, jadi dia memiliki momentum. Lanjutkan dengan spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik itu intinya ada 7. Kalau misalnya kita mulai dari gamma, maka yang pertama itu sinar gamma, kemudian sinar Roentgen atau sinar X kita bacanya, kemudian sinar UV atau ultraviolet, cahaya tampak, infrared atau inframerah, gelombang mikro, dan gelombang TV atau radio. Jadi kalau misalnya dimulai dari sinar gamma ke gelombang TV atau radio, maka di sini keterangannya frekuensinya dari sinar gamma ke gelombang TV itu semakin menurun. Tetapi panjang gelombangnya semakin bertambah, energinya semakin berkurang, dan daya tembusnya semakin berkurang. Jadi kayak sinar gamma ini dibandingkan dengan sinar ultraviolet, maka sinar gamma ini memiliki daya tembus paling besar di antara yang lain termasuk ultraviolet. Kemudian energinya untuk sinar gamma itu memiliki energi yang lebih besar dari sinar X, sementara sinar X memiliki energi yang lebih besar dibandingkan cahaya tampak. Jadi semakin menurun ke bawah ya. Tetapi untuk panjang gelombangnya, sinar gamma ini lebih pendek dibandingkan sinar X. Jadi sinar X ini memiliki panjang gelombang lebih besar dari sinar gamma. Semakin ke bawah panjang gelombangnya bertambah. Di sini kita bisa lihat dari gambar sudah ada keterangan untuk spektrum gelombang elektromagnetik. Di sini termasuk jenis radiasinya, panjang gelombangnya, skala perkiraan panjang gelombangnya, kemudian ada frekuensinya dan temperatur objek ketika radiasi ini memiliki intensitas pancaran gelombang yang paling besar. Jadi kita lihat gelombang radio dibandingkan sinar gamma, kan gelombang radio itu panjang gelombangnya lebih besar. Jadi tadi kan disampaikan panjang gelombang sinar gamma itu yang paling kecil, sementara gelombang radio atau TV itu panjang gelombangnya semakin besar. Tapi frekuensi sinar gamma memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan radio. Bisa dilihat di sini. Frekuensinya 10 pangkat 20, sementara untuk radio itu 10 pangkat 4. Kemudian untuk pancaran temperaturnya bisa juga dilihat di sini. Jadi inilah gambar yang berkaitan dengan spektrum gelombang elektromagnetik. Kemudian kalau misalnya di atmosfer bumi, ketika dia menembus atmosfer bumi bisa kelihatan di sini. Ya. Bisa kelihatan ini semakin pendek panjang gelombangnya, di sini panjang gelombangnya semakin besar. Semakin panjang. Frekuensinya semakin kecil ke bawah sini ya, frekuensinya. Frekuensi itu apa? Banyaknya gelombang tiap 1 sekon ya. Nah, di sini ada contoh lain, contoh gambar lain dari spektrum gelombang elektromagnetik itu. Kita bisa lihat di sini ada sinar gamma. Gamma itu lambangnya gini ya. Sinar X, ultraviolet, infrared, gelombang mikro, gelombang radio, dan TV. Kemudian gelombang mikro ini kita sebut juga sebagai radar ya. Di sini untuk cahaya tampak itu, kalau misal kita urutkan dari yang panjang gelombangnya terkecil sampai yang panjang gelombangnya terbesar itu dimulai dari ungu. Jadi ungu sampai ke merah. Jadi kalau kita biasanya kan kita menyingkatnya dengan Meiji Kuhibiniu. Meiji Kuhibiniu ya. Nah, jadi kalau kita singkat dari Meiji Kuhibiniu, maka semakin ke ungu itu frekuensinya semakin bertambah, tapi panjang gelombangnya semakin mengecil. Tapi kalau misalnya kita mulai dari ungu, maka kebalikannya gitu aja. Nah, di sini untuk sinar gamma itu untuk panjang gelombangnya bisa dilihat di sini mulai dari 10 pangkat negatif 11 sampai 10 pangkat negatif 13. Kemudian sinar X itu dari sini sampai ke 10 pangkat negatif 8. Ultraviolet itu 10 pangkat negatif 9 sampai 10 pangkat negatif 7. Sementara cahaya tampak itu kisaran 10 pangkat negatif 6. Inframerah atau infrared itu kisaran sini sampai 10 pangkat negatif 4. Dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri di gambar ini. Selanjutnya ini ada tips menghafal spektrum gelombang elektromagnetik. Kalau kita mulai dari sinar gamma sampai menuju ke gelombang TV atau radio, maka kita bisa menghafal kalimat ini. Gaya eksotis ultra tampak indah membuat tidur resah. Jadi gaya ini berarti kita ambil dua huruf ini, GA itu berarti gamma. Kemudian X
eksotis, X-nya ini berarti sinar X, ultra berarti ultraviolet, tampak berarti cahaya tampak, Meiji Kuhibiniu. Kemudian indah berarti I-nya yang kita ambil, IN-nya kita ambil sebagai infrared. Kemudian membuat ini berarti M-nya micro. Kemudian tidur ini kita ambil T-nya berarti TV. Kemudian jadi gaya eksotis ultra tampak indah membuat tidur resah. Atau kalau misalnya kalian agak kesusahan dengan menghafal yang cara pertama, kita bisa menggunakan hafalan cara kedua, tapi ini dibalik dari gelombang radio menuju ke sinar gamma. Jadi cara menghafalnya gini, radio merah tampak usang gambarnya. Jadi radio jelas gelombang radio, micro, rah inframerah, tampak cahaya tampak, ultra U di sini sebagai ultraviolet, sang X-nya ini sebagai sinar X dan gambarnya sebagai gamma. Jadi ini tolong diingat dan dihafal supaya kalian bisa mengerjakan ketika nanti diminta urutan spektrum gelombang elektromagnetik. Biasanya kalau nggak pakai gambar, dia pakai kalimat kata-kata yang diurutkan gitu loh. Atau misalnya spektrumnya itu yang diurutkan, mana yang benar, jadi dipilih gitu. Nah, kita mulai dari sinar gamma ya. Sinar gamma itu di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari dimanfaatkan untuk mensterilisasi alat kedokteran dan membunuh sel kanker. Kemudian sinar X, kalau sinar X ini sudah jelas banget ya. Biasanya kalau kita ingin melihat cacat pada tulang atau organ bagian dalam tubuh kita yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, maka kita memerlukan sinar rongsen atau sinar X ini untuk mendapatkan hasilnya. Jadi dimanfaatkan dokter untuk melihat organ dalam tubuh pasien seperti tulang dan mendiagnosa pasien. Jadi sinar X ini juga dimanfaatkan untuk melihat isi tas atau koper ketika kalian ingin menggunakan pesawat. Ketika kalian ingin naik pesawat kan di bandara itu sebelum masuk ke bagian ruang tunggunya kalian otomatis diperiksa. Nah, alat untuk memeriksa bagian dalam tas, koper, kalau misalnya ada barang-barang yang senjata tajam atau yang tidak diperkenankan untuk dibawa ke kabin, maka di situ dimanfaatkan sinar X untuk melihatnya. Kemudian ada sinar ultraviolet, ini jelas untuk fotosintesis dan kesehatan tulang. Untuk cahaya tampak, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu penglihatan, kemudian pemanfaatan sinar laser di bidang kedokteran, industri, astronomi, dan lain sebagainya. Jadi, cahaya tampak ini bisa juga digunakan dalam bidang kedokteran, contohnya pada penggunaan sinar laser ya. Untuk pemanfaatan sinar laser di bidang industri, biasanya sinar laser ini dimanfaatkan untuk pengelasan, pemotongan lempeng baja, serta untuk pengeboran. Kemudian di bidang astronomi, sinar laser yang berdaya tinggi dapat digunakan untuk mengukur jarak bumi ke bulan dengan teliti. Kalau di bidang fotografi sebenarnya ada juga. Misalnya nih, laser yang mampu menghasilkan bayangan 3 dimensi dari suatu benda yang biasa kita sebut dengan holografi. Kemudian untuk sinar infrared itu di dalam kehidupan sehari-hari dimanfaatkan untuk remote control. Sementara untuk gelombang mikro namanya micro ya, gelombang micro. Untuk gelombang mikro dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya ini nggak jauh-jauh dari dapur kayak oven atau microwave untuk pemanas gitu. Untuk di bidang lain contohnya untuk mencari jejak benda. Gelombang TV dan radio. Gelombang TV dan radio ini biasanya dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal jarak jauh yang tidak dapat dicapai oleh gelombang infrared di stasiun radio atau TV. Selain itu, gelombang radio juga dimanfaatkan oleh radar agar bisa memberitahu posisi benda-benda yang ada di permukaan bumi. Kemudian, sifat gelombang elektromagnetik ini juga bermanfaat dalam dunia teknologi sehingga sering digunakan untuk pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada gelombang elektromagnetik dengan kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 itu sebagai V-nya, panjang gelombangnya 10 nanometer itu sebagai lambda, berarti 10 kali 10 pangkat minus 9 meter. Diubah dulu ya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah frekuensinya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan C sama dengan lambda F. C
C-nya kita masukkan 3 kali 10 pangkat 8, lambdanya yang sudah kita konversikan tadi 10 kali 10 pangkat negatif 9 dikali F. Jadi F-nya sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi 10 kali 10 pangkat minus 9. Jawabannya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 plus 10 pangkat 8 lagi. Jadi 3 kali 10 pangkat 16. Jadi 3 kali 10 pangkat 16 Hertz satuannya. Itu untuk soal pertama. Kita akan lanjutkan ke soal kedua. Di sini ada sebuah radar mendeteksi sebuah benda. Jika signal yang dipancarkan dan kembali lagi ditangkap oleh radar membutuhkan waktu 0,2 sekon. Jadi 0,2 sekon ini ketika dipancarkan dan dipantulkan kembali dan ditangkap lagi oleh radar. Berarti dia menempuh 2 kali jarak. Nah, jadi kalau jarak awalnya kayak gini, itu sebagai S, maka dia 2 kali S. Ya, 1 kali bolak-balik berarti 2S. Langsung aja kita gunakan persamaan gerak lurus ya. V sama dengan S dibagi T. S itu jarak ya. Jadi V-nya di sini kita gunakan C 3 kali 10 pangkat 8. S-nya yang kita cari, delta T-nya yang sudah tadi ketemu. Terus S-nya ini ya C-nya 3 kali 10 pangkat 8. S-nya itu menjadi 2S karena jaraknya bolak-balik dibagi 0,2. Nah, 2 dengan 0,2 dicoret dibagi jadi 1 ya. Jadi hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 7 meter. Itu jarak benda ke radarnya. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you next video.